Zaman es terakhir berakhir ribuan tahun yang lalu, dan saat ini planet kita, dari perspektif geologis, berada dalam interval hangat dalam periode interglasial. Ada yang berspekulasi bahwa kita mungkin sedang mendekati siklus glasial baru. Menariknya, posisi bumi dan matahari saat ini mirip dengan yang diamati 119.000 tahun yang lalu. Jika kita mempertimbangkan bahwa interglasial sebelum kemajuan es terakhir berada di masa-masa akhirnya, tidak akan mengejutkan jika pola tersebut terulang. Dalam 5.000 tahun, sebagian besar benua bisa kembali tertutup lapisan es. Beberapa ahli memberikan prediksi yang lebih suram, menyarankan bahwa zaman es baru bisa muncul dalam 2 atau 3 abad mendatang sebagai akibat dari pemanasan global dan perubahan iklim. Akumulasi panas di atmosfer bisa memicu hujan yang begitu deras di lintang menengah dan tinggi, sehingga dengan mengurangi salinitas lautan, melemahkan arus teluk yang berasal dari daerah tropis, bergerak menuju kutub, menyelam di Atlantik Utara, dan kembali ke daerah tropis melalui kedalaman samudra, sebuah proses yang, dalam 2.500 tahun, bisa mengurangi kepadatan garamnya. Jika hal ini terjadi, sungai laut ini akan terputus, menghentikan transportasi panas dari daerah tropis. Beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa peningkatan tahunan hanya 1% dalam CO2 atmosfer bisa menghentikan arus teluk dalam 1 abad. Akibatnya, es akan secara bertahap bergerak ke selatan, dan seiring waktu, bisa mengubur kota-kota besar seperti London dan New York. Apakah ini takdir kita? Apakah kita berada di ambang zaman es baru? Dan, jika ya, apa yang akan menjadi pemicunya? Meskipun kita tidak memiliki kepastian mutlak bahwa peristiwa akan mengikuti jalur ini, kita dapat menganalisis catatan dari masa lalu yang jauh. Sekitar 2 juta tahun yang lalu, misalnya, ada periode ketika gletser yang paling luas hanya mencapai 100 meter di atas permukaan laut. Pada saat itu, garis salju permanen terletak 1.400 meter di bawah ketinggian saat ini, sementara lautan berada 120 meter lebih rendah daripada sekarang. Di wilayah lintang menengah di bawah 500 meter, hamparan luas benua Eropa ditutupi oleh bentang glasial bertingkat menggantikan gletser. Skenario yang dominan adalah kekeringan, dengan hutan terbatas di Afrika Utara dan Timur Tengah. Tetapi bagaimana kita mendapatkan data ini, mengingat tidak ada alat pengukur pada saat itu? Jawabannya terletak pada petunjuk geologis yang ditinggalkan oleh zaman es tersebut. Studi mendalam pertama tentang glasiasi terjadi di Eropa Tengah, terutama di sepanjang anak sungai Danube, yang sekarang dinamai sesuai periode glasial tersebut. Meskipun saat ini tidak ada keraguan tentang terjadinya zaman es di bumi, ilmuwan Swiss Louis Agassiz yang pertama kali mengemukakan teori ini pada pertengahan abad ke-19, awalnya diabaikan oleh komunitas ilmiah. Konfirmasi definitif baru datang beberapa dekade kemudian, ketika ahli geologi mengidentifikasi tanda-tanda yang tidak terhapuskan yang ditinggalkan oleh masa es kuno. Mereka mengamati bahwa gletser dapat meninggalkan alur dalam pada substrat batuan yang disebabkan oleh gesekan fragmen yang terseret dalam pergerakannya dan terkompresi di bawah beratnya yang sangat besar. Selain itu, ditemukan bahwa masa es ini memiliki kemampuan, baik di masa lalu maupun sekarang, untuk mengangkut blok eratik besar dan sedimen dalam jarak yang jauh dari asalnya. Proses ini menghasilkan pembentukan bukit depan dan samping yang terdiri dari material tersebut. Dikenal sebagai moraine, formasi ini dapat mencakup mulai dari endapan kerikil yang tersebar di dataran hingga blok besar terisolasi yang bahkan ditemukan di laut lepas, yang disebut batu eratik. Bukti-bukti ini, bersama dengan studi lapisan batuan dan sedimen glasial baik di darat maupun di dasar laut, memberikan informasi penting tentang iklim masa lalu kita. Ketika meneliti pergeseran benua di masa lalu, para ahli geologi mengidentifikasi zaman es kuno dan pola aktivitasnya, memperkirakan intensitasnya melalui perluasan lapisan es ke arah khatulistiwa. Ditemukan bahwa zaman es paling kuno yang dikenal, dinamai Au, dimulai sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, mungkin menggantikan zaman es yang lebih kuno lagi. Zaman es terakhir, disebut Worm, berakhir sekitar 10.500 tahun yang lalu dan tampaknya merupakan yang paling ekstrim, dengan suhu rata-rata 10 degree lebih rendah daripada sekarang. Zaman es penting lainnya diberi nama Gans, Mindel, dan Rist. Peristiwa-peristiwa ini sangat bervariasi dalam durasi, cakupan, dan kondisi termal. Sementara Mindel bertahan di Alpen selama hampir 500.000 tahun, Worm berlangsung maksimal 65.000 tahun. Di antara fase-fase dingin ini terjadi interval hangat yang ditandai oleh mundurnya gletser secara luas, menciptakan periode antarglasial di dalam zaman es itu sendiri. Kompleksitas ini menyebabkan ditinggalkannya klasifikasi tradisional Eropa, digantikan oleh konsep fase glasial yang menggambarkan siklus maju atau mundurnya es
es di wilayah tertentu. Bukti tambahan tentang zaman es muncul dari inti es Antartika dan Greenland. Studinya memungkinkan rekonstruksi variasi iklim hingga 400 nanortil tahun yang lalu melalui analisis oksigen yang terperangkap dalam gelembung udara di lapisan es. Selama zaman dingin, isotop oksigen dengan 10 neutron, bukan 8, menjadi lebih melimpah di samudra karena oksigen biasa yang lebih ringan menguap lebih mudah pada suhu rendah. Air yang menguap ini berkontribusi pada pembentukan es, memusatkan atom-atom isotop berat di samudra yang kemudian diserap oleh organisme plankton seperti faram dan andera dalam pembentukan cangkangnya. Terawetkan dalam sedimen sebagai fosil, struktur-struktur ini memungkinkan ilmuwan menentukan konsentrasi isotop oksigen dan menyimpulkan suhu rata-rata saat itu, memperkuat bukti pergantian historis antara periode glasial dan antarglasial. Selain itu, terdapat tanda-tanda yang ditinggalkan oleh umat manusia sendiri, seperti lukisan gua yang ditemukan di SCA dan Chauvet di Prancis atau Altamira di Spanyol. Di antara penemuan yang menarik adalah terungkapnya bahwa badak berbulu lebat memiliki lapisan bulu yang tebal. Pencairan es secara bertahap di Siberia juga telah mengungkap peninggalan masa lalu, seperti spesimen badak berbulu lebat yang terawetkan dengan sempurna yang muncul pada akhir tahun 2020. Sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel kami. Jika belum, aktifkan bel notifikasi untuk menerima video harian kami tanpa ketinggalan satupun. Ada juga catatan dari zaman es yang bahkan lebih tua dari yang telah disebutkan. Yang tertua di antaranya diperkirakan terjadi sekitar 2,5 hingga 2 miliar tahun yang lalu. Kemungkinan didorong oleh munculnya fotosintesis pada makhluk hidup pertama. Penurunan kadar karbon dioksida di atmosfer mengurangi efek rumah kaca, sementara pelepasan oksigen yang berubah menjadi ozon di lapisan atas menciptakan perisai terhadap radiasi matahari. Mekanisme ini memicu pendinginan global, memungkinkan gletser berkembang dengan cepat di wilayah-wilayah luas di planet ini. Petunjuk terbaik tentang zaman es primitif ini ditemukan di dekat Danau Huron, di perbatasan antara Kanada dan Amerika Serikat, dalam serangkaian lapisan batuan yang disebut formasi Gauganda. Lapisan ini terdiri dari sedimen varva yang diendapkan oleh air lelehan es selama musim panas ketika pencairan es paling intens. Pada masa ini, aliran yang lebih besar membawa partikel yang lebih kasar, berbeda dengan musim gugur dan musim dingin ketika pencairan es berkurang dan sedimentasi hampir berhenti. Urutan sedimentasi ini sangat presisi, begitu tepat sehingga memungkinkan untuk menentukan bahwa berakhirnya zaman es terakhir di Swedia dimulai tepat 10.982 tahun yang lalu. Fase dingin dengan berbagai magnitudo telah terjadi sejak Paleozoikum hingga saat ini. Namun salah satu yang paling mencolok adalah ibu dari semua zaman es, yang mengubah bumi menjadi bola salju sejati sekitar 700-900 juta tahun yang lalu, mempertahankannya dalam keadaan itu selama sekitar 10 juta tahun pada masa itu. Benua-benua dahulu lebih kecil dan terkumpul di dekat garis khatulistiwa. Konfigurasi ini memicu penguapan intensif dari lautan, dan ketika hujan turun, ia membawa serta jumlah besar CO2 atmosfer. Hasilnya adalah penurunan efek rumah kaca alami hingga mencapai tingkat kritis, memicu pembentukan lapisan es di kutub panas dari inti bumi, mencegah lautan membeku sepenuhnya. Namun, dengan suhu rata-rata mencapai 50 lapisan es di kutub mencapai ketebalan hingga 1 kilometer. Dalam skenario ekstrem ini, bentuk-bentuk kehidupan rapuh yang baru mulai muncul di planet ini menghadapi risiko kepunahan yang serius. Fiksi? Sama sekali tidak. Hipotesis bola salju bumi termasuk di antara teori ilmiah paling menarik, diciptakan untuk menjelaskan anomali yang diidentifikasi oleh ahli geologi dalam formasi batuan global. Di antara buktinya adalah fragmen glasial yang ditemukan dalam sedimen yang sebelumnya merupakan laut dan, anehnya, terletak di daerah khatulistiwa. Petunjuk penting lainnya adalah lapisan sedimen dengan konsentrasi besi tinggi, yang pembentukannya hanya mungkin terjadi di atmosfer yang benar-benar tanpa oksigen. Sebagai pelengkap, glasiasi dengan skala seperti ini akan memulai lingkaran setan. Peningkatan cakupan es tidak hanya mendinginkan planet, tetapi juga meningkatkan albedo, memantulkan lebih banyak radiasi matahari, dan semakin memperkuat pendinginan. Pada masa itu, tampaknya mustahil bagi bumi untuk melarikan diri dari penjara es ini, mengutuk kehidupan untuk binasa di awal kemunculannya. Namun, seperti yang terungkap kemudian, organisme primitif seperti alga, cyanobacteria, dan fitoplankton berhasil bertahan dan bereproduksi di dekat sumber hidrotermal vulkanik. Gunung berapi telah menjadi pelindung tak terduga kita. Pada periode bumi bola salju, hujan telah berhenti. Hanya di kedalaman samudra, di bawah lapisan es yang tebal, air tetap dalam keadaan cair. Tanpa penguapan, tidak ada pembentukan awan. Sementara itu, gunung berapi
tetapi terus melepaskan gas-gasnya, terutama karbon dioksida dan metana, aktor utama efek rumah kaca. Tanpa hujan untuk menghilangkannya, gas-gas ini menumpuk antara 4 hingga 30 juta tahun berlalu hingga konsentrasinya mencapai tingkat 1000 kali lebih tinggi. Es mencair, kelembaban kembali ke atmosfer, dan air bebas menyerap energi matahari, mengubah planet kita menjadi tempat perlindungan dengan suhu rata-rata 50 derajat di atas nol. Secara paralel, pergerakan benua mungkin telah mencegah kembalinya zaman es yang lebih intens. Kini, tersisa teka-teki besar. Kapan zaman es berikutnya akan terjadi? Mungkinkah memperkirakan, bahkan secara kasar, berapa lama kita memiliki iklim yang menguntungkan seperti saat ini? Mengurai teka-teki ini membutuhkan pemahaman tentang asal-usul sejati zaman es, dan akibatnya, mengembangkan model yang mampu memprediksi awal dan intensitasnya. Pada awal abad ke-20, matematikawan Siberia Milutin Milankovitch membuat kemajuan signifikan ke arah ini. Studinya menunjukkan bahwa zaman es besar dalam sejuta tahun terakhir dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan bahwa matahari, bumi, dan planet-planet bukanlah bola sempurna dalam orbit yang tidak berubah dengan rotasi yang konstan. Tidak ada di alam semesta yang statis. Semuanya berada dalam transformasi abadi. Saat ini, orbit bumi memiliki eksentrisitas rendah 0,097, hampir melingkar, tetapi hampir ini menyiratkan perbedaan sekitar 5 juta kilometer antara aphelion dan perihelion. Selain itu, dalam siklus sekitar 92.000 tahun, eksentrisitas orbit dapat mencapai 0,58 karena interaksi gravitasi dengan planet lain, memperbesar perbedaan ini hingga 17 juta kilometer. Sudut kemiringan sumbu bumi relatif terhadap bidang ekliptika saat ini tetap pada 23,4 derajat, bervariasi secara periodik antara 22,5 dan 24,5 derajat dalam siklus sekitar 41.000 tahun. Faktor relevan lainnya adalah perubahan orientasi sumbu, yang dikenal sebagai presesi equinox, yang menyebabkan garis equinox berputar perlahan searah jarum jam, menyelesaikan satu putaran penuh setiap 25.800 tahun. Gerakan-gerakan ini menyebabkan bumi bergantian kemiringannya terhadap bintang-bintang tetap setiap kira-kira 12.900 tahun. Siklus-siklus langit ini berdampak langsung pada distribusi radiasi matahari yang diterima oleh planet, bervariasi menurut musim dan garis lintang. Kemiringan sumbu yang tajam misalnya mengintensifkan kontras antara musim, sementara kemiringan yang lebih kecil melunakkan perbedaan-perbedaan ini. Eksentrisitas orbit bumi pada gilirannya memodulasi jumlah total energi matahari yang diserap sepanjang tahun. Ketika siklus-siklus ini sejajar, sehingga memusatkan lebih banyak penyinaran di belahan bumi utara selama musim panas, perubahan iklim yang signifikan dapat terjadi. Fase pemanasan, disebut interglasial, ditandai dengan pencairan gletser dan kenaikan permukaan laut. Sebaliknya, ketika pengurangan radiasi matahari terutama memengaruhi belahan bumi utara, zaman es pun terbentuk dengan perluasan lapisan es dan penurunan permukaan laut. Perlu dicatat bahwa transisi antara periode-periode ini dipicu oleh variasi termal yang relatif halus. Diperkirakan suhu rata-rata selama zaman es hanya 4 hingga 6 derajat Celcius, lebih rendah daripada periode interglasial. Hubungan antara siklus Milankovitch dan perubahan iklim telah dibuktikan melalui studi paleoklimatik dan catatan geologis. Berdasarkan semua indikasi, akhirnya kita sampai pada jawaban yang kita cari. Tentunya, jika kondisi astronomi yang diusulkan oleh Malkovich adalah satu-satunya penyebab zaman es, akan cukup sederhana untuk menyimpulkan bahwa fluktuasi antara periode dingin dan panas seharusnya terjadi setiap sekitar 40 milenium. Hal ini akan membuat kita berpikir bahwa waktu untuk menyiapkan jaket musim dingin kita mungkin lebih dekat dari yang kita bayangkan. Namun situasi menjadi jauh lebih kompleks ketika kita mempertimbangkan faktor-faktor non-astronomi yang sulit diukur. Ada pemahaman yang luas bahwa zaman es juga dipengaruhi oleh atmosfer bumi yang memainkan peran kunci dalam menyerap atau melepaskan karbon dioksida, nitrogen, oksida, dan senyawa lain yang dikeluarkan oleh aktivitas vulkanik, gas-gas yang dapat meningkatkan atau mengurangi pemanasan global. Dan yang terpenting, semuanya tergantung pada pergerakan lempeng tektonik yang menentukan distribusi benua di seluruh planet. Pergerakan massa benua ini dapat mengubah arus laut, menyebabkan perubahan iklim dalam skala global. Contoh jelas dari ini adalah keberadaan daratan di dalam lingkaran kutub Arktik dan Antartika yang berfungsi sebagai zona akumulasi untuk salju dan es selama periode yang lebih dingin. Lapisan es yang terbentuk secara luas meningkatkan albedo bumi yang, seperti telah dibahas, memantulkan lebih banyak radiasi matahari kembali ke angkasa, semakin memperkuat pendinginan global. Oleh karena itu, pada akhirnya
Praktiknya, kesimpulannya adalah bahwa interaksi antara variabel yang dapat diprediksi dan kejadian yang tidak terduga, seperti tabrakan asteroid besar yang mampu menutupi atmosfer dengan debu selama bertahun-tahun, menjadikannya tidak mungkin untuk memprediksi dengan tepat kapan iklim bumi akan mulai bergerak menuju zaman es, baik yang ringan maupun yang intens. Untuk memahami kompleksitas memprediksi peristiwa cuaca, sangatlah penting untuk menganalisis fluktuasi tak terduga yang membentuk sejarah Eropa antara abad ke-9 hingga ke-13. Zaman keemasan iklim abad pertengahan menonjol karena stabilitasnya dengan suhu 2 derajat lebih tinggi dari tingkat saat ini. Situasi ini memungkinkan budidaya kebun anggur di Norwegia dan memungkinkan pemukim Viking di Greenland memanen gandum selama lebih dari 3 abad. Menariknya, meskipun ada kemajuan teknologi saat ini, Greenland hanya berhasil memproduksi gandum selama 1 tahun. Di pegunungan Alpen, kenaikan garis salju sejauh 200 hingga 300 meter memperluas area pertanian, berkontribusi pada peningkatan populasi Eropa menjadi 4 kali lipat pada periode tersebut. Namun, antara abad ke-14 dan ke-19, selama zaman es kecil, benua Eropa menyaksikan gletser yang meluas ke wilayahnya. Para peneliti mengidentifikasi 2 periode kritis dengan cuaca ekstrem dingin, minimum Spörer, 3,550 dan minimum Maunder, 9,800. Cuaca dingin yang tidak stabil memicu krisis kelaparan dan wabah penyakit, terutama wabah hitam pada pertengahan abad ke-14. Dari tahun 1310 hingga 1342, musim dingin yang keras bergantian dengan musim panas yang luar biasa dingin. Musim dingin 1318 ditandai dengan badai salju hebat dan suhu ekstrim. Meskipun ada perbaikan singkat di paruh kedua abad ke-14, cuaca dingin terus berlanjut sepanjang abad ke-15. Abad ke-15 dimulai dengan musim dingin yang keras pada 1409 yang dianggap sebagai salah satu yang terparah dalam milenium ini, setara dengan musim dingin 1709. Saat itu, Sungai Thames tetap membeku selama 3 bulan, dengan es mencapai pantai Skotlandia. Periode kritis lainnya terjadi antara 1530 dan 1560. Musim panas 1540 mencatat suhu tertinggi di Eropa dalam 40 tahun, dengan Swiss mengalami suhu rata-rata 5 derajat di atas normal. Tanah mengering, dan kasus fatal akibat sengatan panas menjadi umum di jalanan. Cuaca dingin kembali setelahnya, bertahan hingga awal abad ke-19. Pada tahun 1658, cuaca dingin yang ekstrem membekukan Selat Denmark, memungkinkan pasukan Swedia menyerbu Denmark dengan menyeberangi es menggunakan kuda dan meriam. Musim dingin 1798 sama parahnya dengan musim dingin 1408 pada Januari 1709, Eropa mengalami suhu kutub. Paris mencatat 20 Berlin 29 dan Venesia 17,5. Laguna Venesia dan Danau Garda membeku sepenuhnya. Puncak cuaca dingin terjadi antara 1783 dan 1816, dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik yang intens, sehingga tahun 1819 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas sejak 1850. Terdapat pemanasan yang bertahap meskipun sempat terhenti oleh minimum matahari singkat pada akhir abad ke-19, minimum Damon, dan oleh pendinginan antara tahun 1940 dan 1970. Musim dingin antara tahun 1939 dan 1947 khususnya ditandai oleh cuaca yang sangat dingin. Mulai dekade 1970-an dan 1980-an, pemanasan global kembali berlanjut, memunculkan periode suhu tinggi yang kita alami saat ini. Singkatnya, memahami peristiwa-peristiwa ini tidaklah sederhana, dan di tengah variasi seperti itu yang terjadi pada abad-abad ketika tindakan manusia belum bisa memengaruhi iklim, wajar jika kita mempertanyakan penyebab pemanasan global saat ini. Pada praktiknya, untuk mendapatkan jawaban, kita hanya bisa menunggu. Tidak diragukan lagi, ini akan menjadi masalah yang memengaruhi generasi mendatang.